profilnya Mbak Lina dan kesehariannya Mbak Lina sebagai pengemudi bus nih. Nah sekarang kita mau coba tanya-tanya lagi nih soal fenomena kecelakaan bis yang ada di Indonesia nih. Kan akhir-akhir ini banyak banget kecelakaan yang disebabkan oleh bis. Nah menurut Mbak Lina sendiri gimana tuh Mbak tanggapannya Mbak? Tanggapan aku sih tentang akhir-akhir ini ya kan banyak nih bis kecelakaan gitu. Iya, nah, betul. Itu ya, tapi gini Mas, masing-masing kembali ke drivernya masing-masing gitu, karena kita kan apa ya kurang apa ya Mas, maksudnya itu kurang, pandangannya itu kurang banget gitu. Jadi kita nyopir itu kan harus jaga jarak gitu. Betul. Nah kita tuh kalau nyopir nggak bisa, nggak usah terlalu gini banget gitu, kita kasih jarak segini aja lah gitu. Nah sekali ini yang depan ngerem, kita tuh masih ada waktu jeda untuk ngerem, nggak sampai gitu. Nah terus kalau untuk kita tuh kayak mau nyalip gitu, kita tuh harus titis juga, jangan asal cuma belok nebes tapi ujung-ujungnya nauzubillah menjalik nih ya, depannya gabrus gitu. Nah Mbak, kan selain banyak kecelakaan akibat supir bis ugal-ugalan ya, ada juga karena remblong ya. Nah, kalau Mbak sendiri melihat fenomena ini gimana Mbak? Ya banyak juga sih. Untuk sekarang ini, ya remblong itu juga ada. Nah kalau untuk kita di Agra itu, kalau kita mau berangkat gitu, kalau aku bukan kita ya, aku naik bis nih, duduk di setiran gitu. Nah aku tuh tanya ke konekku, Pak, piye aman gitu kan? Ya Mbak aman, ya harus berangkat ya. Iya Mbak. Nah, terus lihat dulu ke depan nih, ke panel-panel yang depan ini. Nah, ini kalau ada salah satu yang nyala, pasti muncul nih nyala gitu lampunya apa-apa. Nah, kalau sampai ada yang salah satu nyala, pasti aku tanya, Pak, ini kenapa ya kok nyala gini? Oh nggak apa-apa Pak, itu cuma angin, nanti diisi depan sini ya Mbak. Oke, udah itu aman. Nah, tiba-tiba pas bawa nyetir, terus dalam keadaan banter gitu kan, tiba-tiba bunyi tit gitu. Biasanya gitu kita kelebihan apa ya Mas, speednya kayak mentok gitu, kita harus ngurangi. Nah kayak gitu. Apalagi sekarang di Agra itu sudah dipasang GPS seluruh semua. Jadi dengan dipasang itu sekarang dari kecepatan itu, terus dari kita ngerem set dadak gitu aja, sekarang kita udah terkontrol dari sini semua. Nah kalau untuk ini Mbak, soal kecepatan bis ya kan masih ada nih driver bis yang mengemudikan bis secara ugal-ugalan ya. Itu kenapa sih Mbak masih ada driver yang seperti itu Mbak? Ya pasti banyak lah, apalagi di plus 62 itu kan pastilah, pasti ben dibilang kayak banter banget kayaknya, padahal dia sendiri nggak mikir bahwa kecepatan yang dia bawa, kecepatan yang dia injak itu apa ya, membahayakan belakangnya, membahayakan depannya. Betul. Dan membahayakan penumpang kita gitu. Ngapa sih mesti banter-banter gitu? Kita banter pun paling selane jeda waktu sampai kita tuh cuma setengah jam gitu. Terus ngapa? Coba kita bawain santai tapi tepat waktu gitu. Jadi penumpang tuh aman, penumpang tuh bisa tidur, penumpang tuh nggak deg-degan, bisa istirahat di dalam bis gitu. Nah kalau Mbak Lina sendiri, kalau nyetir bis nih ya, kecepatannya rata-rata berapa nih Mbak? Di jalanan non-tol sama di jalanan tol Mbak? Nggak tentu juga sih Mas, lihat situasi jalan tol gitu. Kalau memang jalan tol memungkinkan ya bisa 100 lebih gitulah. Tapi kalau bis Agrama sendiri di limit nggak sih Mbak kecepatannya Mbak? Ada. Ada limitnya ya? Ada limitnya. Makanya di Agra sekarang tambah dipasang GPS, semakin tahu kita limit gitu aja sampai bunyi sini tuh udah pasti udah negur. Negur ya. Karena ini kan lagi proses semua, tapi udah dipasang di berapa puluh gitu. Itu udah dipasang memang begitu. Kalau dari Agrama sendiri ada semacam pendidikan mitigasi ini nggak sih Mbak? Kayak kecelakaan gitu? Oh ada. Di pihak Agramas itu per berapa ya? Kalau untuk per 3 bulan sekali itu para driver semua di briefing.
gitu semua. Nah, di briefing itu kita pasti didampingi sama Pak Polisi. Jadi kita dari pihak Agramas itu mendatangkan Pak Polisi itu dari Polres. Jadi kita Pak Polisi, Pak Dishub, terus Pak Dapet, bapak-bapak mandor-mandor ini semua datang, terus kita briefing gitu. Nah, kita nanti dikasih arahan sama Pak Polisi gitu, terus dikasih arahan sama Pak Dishub gitu. Itu per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, kalau untuk dari Scania-nya sendiri kan kita dari Agra ini kan per 6 bulan juga diadakan sekolah Scania gitu. Jadi kalau untuk naik ke dari Mercy gitu ya, ke Hino, naik tingkatan ke Scania itu disekolahin dulu sama Agramas. Jadi nggak langsung gini Mas, aku gitu langsung bawa bis Scania gini, enggak. Itu juga aku disekolahin dulu. Harus sekolahnya. Iya, jadi kalau kita sekolah itu kan kita tahu caranya bawa tuh begini, caranya bawa bis ngeremnya tuh begini, nggak boleh pakai ini gitu. Itu didatangkan langsung dari UT Scania-nya gitu. Mbak, kalau dari tadi Mbak tuh yang materi briefing oleh Dishub, Polisi sama Agramas sendiri itu materinya apa aja Mbak? Ya keselamatan, terus biasanya ya dikasih arah-arahan gitu aja sih pokoknya. Apa sih dari Pak Polisi kan pastinya ya arah-arahan untuk keselamatan perusahaan, keselamatan kita, dan terutama untuk penumpang nggak boleh ngeblong-ngeblong. Mbak, kan Mbak Alina ini udah setahun lebih ya? Setahun ya jadi Setahun. driver Hampir setahun setahun. jadi driver bus ya? Maret besok ya. Itu bisa nggak sih Mbak ngerasain kalau mobil itu kalau bis ada kerusakan komponen tuh bisa ngerasain nggak sih? Tahu. Ciri-cirinya gimana Mbak? Tergantung yang rusak apa dulu nih. Kalau kayak rem gitu kan, kayak aku pernah jalan nih, remnya nggak, aku rem nggak begitu pakem gitu kan, ngelos terus nih, jadi masih jalan. Untung nggak depannya nggak longgar gitu ya, jadi memang harus ngeremnya tuh nggak